Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Puspita Wahyuning Tias, CGB Angkatan 10 dari SDN Madi 1475 Surabaya, dengan fasilitator saya Bapak Widarso Pujianto Eko Putro, dengan pengajar praktik saya Ibu Lis Lestari. Saya akan memaparkan modul 1.1, tepatnya di tugas 1.1.A.8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran itu berbeda. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid agar bertumbuh secara utuh, agar dapat memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas memberikan materi pembelajaran saja. Kemudian, saya lebih mementingkan ketuntasan materi daripada memahami karakteristik murid. Dan saya lebih mengutamakan kemampuan kognitif. Misalnya, saat mereka mengerjakan tugas atau ulangan harian, mereka dikatakan berhasil atau tuntas jika nilai mereka sudah mencapai KKM. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid itu hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Murid memiliki potensi yang berbeda, namun saya masih belum mengoptimalkan potensi mereka. Selain itu, saya juga tidak menghiraukan murid apakah mereka benar-benar paham dengan apa yang sudah dipelajari, karena saya lebih mementingkan ketercapaian materi, karena materi yang saya ajarkan itu lebih padat satu semesternya. Kemudian, saya hanya meminta siswa itu untuk menghafal materi tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut bisa dipahami oleh siswa. Sehingga saya pun merasa gagal dan sering mengeluh jika ada banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mengakui bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, baik itu meliputi aspek kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, tapi sebagai subjek pembelajaran. Artinya, siswa diberikan kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan model pembelajaran dan metode pembelajaran atau media yang tepat. Guru pun sebagai fasilitator. Guru pun harus melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya, guru harus melibatkan murid dalam menentukan tujuan dan melakukan refleksi dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, guru harus mengenali karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan memiliki karakter yang unik. Selain itu, berikan kesempatan anak untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain
memberikan pembelajaran yang interaktif, menarik, dan menyenangkan dengan menggunakan metode atau pendekatan yang bervariatif yang melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Selain itu, saya juga menggali dan mengenali karakteristik serta gaya belajar murid. Selain itu, saya juga memasukkan nilai budaya dan kearifan lokal dalam pembelajaran. Misalnya, ada tari remo. Saya pun menerapkan pembelajaran abad 21 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi yang berpegang teguh pada prinsip memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Dan guru memberikan teladan yang baik perkataan maupun perbuatan. Jadi kesimpulannya, Merdeka Belajar adalah salah satu upaya untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu memerdekakan. Sejatinya, sebagai seorang pendidik memberikan kesempatan pada anak untuk berkembang sesuai kodratnya, sehingga hidup sebagai manusia seutuhnya dan bahagia. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.